setiap Ramadan datang, suasana mendadak berubah. Masjid penuh, timeline penuh nasihat, grup WhatsApp mendadak religius. Orang-orang yang 11 bulan sibuk mengejar dunia, tiba-tiba jadi ahli akhirat. Yang biasanya sulit bangun subuh, mendadak jadi alarm hidup sahur satu kompleks. Kita pun tumbuh dengan keyakinan bahwa puasa itu perkara yang sudah selesai dibahas. Hukumnya jelas, aturannya pasti, tinggal dijalankan. Tidak perlu dipikirkan lagi. Seolah-olah sejak awal sejarah, manusia sudah sepakat sepenuhnya tentang bagaimana puasa harus dilakukan. Apa yang membatalkan, apa yang sah, dan apa yang tidak. Paket lengkap, tinggal pakai. Padahal kalau sedikit saja kita membuka kitab-kitab lama, diskusi para ulama, atau sejarah perdebatan hukum Islam, kita akan menemukan sesuatu yang agak mengejutkan. Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang banyak hal dalam puasa. Bahkan pada hal-hal yang hari ini kita anggap sudah final. Masalah yang kita kira sederhana, ternyata pernah diperdebatkan panjang. Ada yang bilang sah, ada yang bilang batal. Ada yang bilang wajib ganti, ada yang bilang tidak perlu. Semua memakai dalil. Semua merasa mengikuti ajaran yang sama. Tapi hasilnya tidak selalu sama. Ironisnya, umat di bawahnya sering lebih yakin daripada para ulama yang justru berhati-hati dalam berpendapat. Di masyarakat, satu pendapat bisa berubah menjadi hukum mutlak. Yang berbeda sedikit langsung dicurigai. Seakan-akan Tuhan sudah menetapkan semuanya dalam satu format tunggal tanpa ruang tafsir. Di sisi lain, Ramadan juga menghadirkan fenomena unik saleh musiman. Orang mendadak rajin ibadah, rajin unggah ayat, rajin mengingatkan orang lain. Tapi begitu bulan berganti, kesalehan itu ikut mudik entah kemana. Puasa pun sering berubah menjadi sekadar ritual tahunan. Menahan lapar, menahan haus, tapi tidak selalu menahan diri dari tipu daya, gosip, kemarahan, dan kerakusan. Yang penting sah secara hukum. Soal berubah atau tidak, itu urusan nanti. Padahal, jika kita mau jujur, sejak dulu para ulama sudah memperdebatkan bukan hanya soal sah atau tidaknya puasa, tetapi juga apa sebenarnya makna puasa itu sendiri. Dan mungkin disinilah cerita kita perlu dimulai dari sesuatu yang kita kira sudah selesai, padahal sebenarnya masih terus ditafsirkan sampai hari ini. Karena bisa jadi, yang selama ini kita anggap hukum Tuhan yang pasti, ternyata adalah hasil diskusi panjang manusia yang mencoba memahaminya. Jadi, nggak perlu banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Sekarang mari masuk ke satu pertanyaan yang sering bikin orang panik di bulan Ramadan. Bagaimana kalau seseorang bangun sahur atau bahkan bangun subuh dalam keadaan junub, belum mandi wajib, sementara waktu puasa sudah masuk? Sebagian orang langsung panik. Ada yang buru-buru mandi sambil setengah sadar. Ada yang merasa puasanya rusak sejak awal hari. Bahkan ada yang memilih tidak jadi puasa karena merasa sudah terlanjur batal. Padahal, kalau kita buka diskusi ulama klasik, persoalan ini ternyata tidak sesederhana yang sering kita bayangkan. Mayoritas ulama besar, termasuk Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa puasa tetap sah meskipun seseorang memasuki waktu subuh masih dalam keadaan junub. Selama ia tidak makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa setelah fajar, puasanya tetap berjalan. Namun, tidak semua ulama sepakat demikian. Ada riwayat pendapat dari sahabat Nabi seperti Abu Hurairah dan Salim bin Abdullah yang menilai puasanya harus diganti. Ada pula pendapat seperti dari Urwah ibnu Zubair dan Hasan Basri yang memberi catatan, jika sengaja menunda mandi tanpa alasan, puasanya batal. Artinya, sejak dulu persoalan ini sudah diperdebatkan. Semua memakai dalil, semua berusaha memahami ajaran yang sama. Tapi hasilnya tidak tunggal. Yang menarik di masyarakat kita, persoalan ini sering berubah menjadi drama kecil tiap Ramadan. Orang bisa sangat gelisah karena telat mandi 5 menit, seolah hari itu sudah hancur total. Padahal di hari yang sama, orang yang sama mungkin masih santai memaki di jalan, masih nyaman menggibah di kantor, atau tetap licin dalam urusan bisnis. Seakan-akan yang membatalkan puasa hanyalah soal air mandi, bukan kebersihan perilaku. Kadang terasa ironis. Yang diperdebatkan adalah status tubuh saat subuh, bukan kondisi hati sepanjang hari. Puasa pun akhirnya sering terasa seperti ujian teknis. Jangan makan, jangan minum, jangan telat mandi. Sementara tujuan menahan diri dari amarah, keserakahan, dan kebohongan pelan-pelan mundur ke belakang layar. Dan disinilah kita mulai melihat pola yang menarik, semakin detail hukum diperdebatkan, semakin mudah esensi ibadah terlupakan. Karena bisa jadi, yang lebih berat bukan bangun dalam keadaan junub, tetapi bangun setiap hari dengan kebiasaan lama yang tidak pernah ikut berubah. Kalau soal bangun kesiangan dalam keadaan junub bisa memicu kepanikan kecil, ada persoalan lain yang justru jarang bikin orang gelisah, padahal dampaknya jauh lebih besar. Ghibah dan dusta selama puasa. Menariknya, disinilah perdebatan ulama kembali muncul. Mayoritas imam mazhab berpendapat puasa seseorang tetap sah walaupun ia tergelincir dalam ghibah atau kebohongan. Secara hukum, puasanya tetap berjalan. Hanya saja, pahalanya bisa rusak, bahkan habis. Namun ada juga ulama yang berpandangan lebih keras. Ghibah dan dusta bisa membatalkan puasa. Karena esensi puasa adalah menahan diri, bukan sekadar menahan lapar dan haus. Masalahnya, dalam praktik sehari-hari,
Kita lebih takut telat sahur daripada telat menahan lidah. Orang bisa sangat hati-hati agar tidak kemasukan setetes air, tapi santai saja saat membicarakan keburukan orang lain sepanjang hari. Di kantor, di pasar, di warung kopi, bahkan di grup keluarga, puasa sering berjalan berdampingan dengan gosip. Mulut tidak makan, tapi tetap mengunyah cerita orang lain. Ironinya, yang sering dibahas justru menu buka puasa, bukan menu dosa yang tetap disantap setiap hari. Ramadan pun kadang berubah menjadi festival menahan perut, sementara mulut tetap bebas berkeliaran. Kita berhenti makan nasi, tapi tidak berhenti memakan reputasi orang. Padahal kalau dipikir-pikir, mana yang lebih merusak? Menelan seteguk air karena lupa, atau menyebarkan fitnah yang merusak hidup orang lain. Disinilah puasa mulai terasa seperti formalitas. Sah secara hukum, tapi belum tentu selamat secara makna. Perut kosong tapi hati tetap penuh iri. Mulut kering tapi kata-kata tetap tajam. Dan mungkin, kalau benar gibah membatalkan puasa, suasana Ramadan akan jauh lebih sunyi. Grup-grup obrolan mendadak sepi. Kantor terasa hening. Media sosial mungkin perlu cuti sebulan, karena bisa jadi, yang paling sulit ditahan saat puasa bukan lapar dan haus, tapi kebiasaan buruk yang sudah terlalu lama dianggap wajar. Kalau tadi kita bicara gibah dan dusta dalam skala personal, sekarang mari kita perbesar sedikit sudut pandangnya. Bukan lagi gibah tetangga, bukan lagi dusta antar individu, tapi sesuatu yang lebih mapan, lebih sistematis, dan lebih rapi, gibah dan dusta nasional. Kita hidup di negeri yang sangat rajin berpuasa. Jumlahnya besar, suasananya meriah, spanduk Ramadan ada di mana-mana, iklan religi bertebaran, dari pusat kota sampai gang sempit, puasa dijalani dengan penuh semangat. Negeri ini juga rajin menjaga kesucian puasa secara visual. Warung makan di sweeping, tirai disuruh tutup, penjual makanan dipelototi. Seolah-olah iman bisa bocor hanya karena melihat orang makan di siang hari. Anehnya, semangat itu sering gagap ketika berhadapan dengan institusi yang menggerogoti uang publik. Terhadap korupsi berjamaah, manipulasi anggaran, dan permainan proyek, kesalehan mendadak jadi pendiam. Tidak ada sweeping, tidak ada razia, tidak ada kemarahan kolektif yang sama besarnya. Seolah-olah makan siang lebih berbahaya daripada mencuri uang rakyat. Di level negara, puasa tetap berjalan, tapi kebohongan juga tetap diproduksi. Anggaran dimanipulasi, data dipoles, berita diframing, fakta dipelintir agar terlihat suci di layar kaca. Mulut negara berpuasa dari kritik, tapi tidak dari dusta. Yang lebih ironis, semua ini sering dibungkus dengan narasi religius. Kalimat moral bertebaran, sementara praktiknya bertolak belakang. Seolah-olah puasa cukup dilakukan di baliho dan pidato, tidak perlu masuk ke sistem dan kebijakan. Kalau gibah membatalkan pahala puasa, lalu bagaimana dengan fitnah yang disebarkan lewat media? Kalau dusta merusak ibadah, lalu bagaimana dengan laporan keuangan yang direkayasa? Apakah puasa tetap sah ketika lidah negara berbohong? Setiap kali Ramadan datang, memang ada pemandangan yang berulang. Masjid mendadak penuh, media sosial mendadak religius, orang-orang yang 11 bulan tampak biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi sangat spiritual. Narasi seperti inilah yang diangkat dalam video Sudrun Gugat. Ia tidak langsung menyerang puasa, tetapi mempertanyakan cara kita memahaminya. Dan disinilah kita perlu bersikap jernih. Mana yang memang kritik yang sah, dan mana yang melompat terlalu jauh. Sejarah Islam memang tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa para ulama berbeda pendapat dalam rincian hukum. Sejak masa sahabat seperti Abu Hurairah, hingga generasi imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal, diskusi dan perbedaan adalah bagian dari tradisi intelektual Islam. Mereka berbeda dalam memahami detail. Apakah orang yang masuk subuh dalam keadaan junub puasanya sah? Bagaimana hukum kafarat? Bagaimana konsekuensi maksiat saat puasa? Semua itu benar adanya. Itu fakta sejarah. Namun, yang perlu diluruskan dalam narasi video Sudrun Gugat tersebut adalah kesan seolah-olah perbedaan itu berarti hukum Tuhan tidak jelas. Dalam tradisi Islam, wahyu dipandang tetap dan pasti. Yang beragam adalah ijtihad manusia dalam memahami teks. Perbedaan bukan terjadi pada fondasi. Tidak ada satupun mazhab yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, atau makan siang hari Ramadan itu sah. Perbedaan terjadi pada cabang, pada wilayah yang memang terbuka untuk penafsiran. Justru disitulah kekayaan tradisi fikih berdiri, pada keseriusan metodologi, bukan pada kebingungan. Ketika video Sudrun mengangkat soal orang yang bangun subuh dalam keadaan junub, lalu panik, kritiknya mengenai kepanikan sosial memang masuk akal. Mayoritas ulama memang berpendapat puasanya tetap sah, selama tidak melakukan pembatal setelah fajar. Jika masyarakat masih dihantui ketakutan berlebihan, itu lebih karena kurangnya pemahaman mereka, bukan karena hukumnya absurd. Yang keliru bukan ajarannya, tetapi literasi umatnya. Lalu masuk pada isu yang lebih tajam, ghibah dan dusta saat puasa.
Di sini kritik Sudrun justru menyentuh inti. Memang benar, mayoritas ulama mengatakan gibah tidak membatalkan puasa secara hukum formal, tetapi merusak pahala. Artinya, seseorang bisa sah puasanya namun kosong nilainya. Ini bukan celah untuk meremehkan dosa, melainkan peringatan bahwa ibadah tidak berhenti pada legalitas. Kalau masyarakat lebih takut kemasukan setetes air daripada tergelincir dalam fitnah, itu adalah problem moral yang nyata. Tetapi lagi-lagi, yang bermasalah adalah perilaku manusianya, bukan struktur ajaran puasanya. Ketika narasi Sudrun melebar ke tingkat nasional, korupsi, manipulasi, religiusitas simbolik, itu berubah menjadi kritik sosial. Dan kritik itu sah dalam ruang publik. Islam sendiri berulang kali menekankan keadilan, amanah, dan larangan memakan harta secara batil. Jika sebuah masyarakat rajin berpuasa, tetapi tetap membiarkan kebohongan sistemik, maka yang perlu dikoreksi adalah integritas sosialnya. Puasa dalam Al-Quran disebut bertujuan melahirkan takwa. Jika takwa tidak tampak dalam tata kelola publik, itu berarti tujuan ibadah belum tercapai secara kolektif. Tetapi tidak adil jika kegagalan moral manusia dijadikan bukti bahwa hukum ilahi hanyalah konstruksi diskusi manusia. Bagian paling sensitif dari narasi Sudrun muncul ketika muncul pertanyaan. Kalau para ulama berbeda, siapa yang benar? Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Dalam tradisi klasik, ijtihad adalah usaha maksimal memahami teks. Seorang mujtahid bisa benar, bisa keliru, tetapi tetap berada dalam koridor pencarian kebenaran. Bahkan Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i dikenal dengan sikap rendah hati bahwa pendapatnya mungkin benar namun berpotensi salah, dan pendapat orang lain mungkin salah, namun berpotensi benar. Kerendahan hati ini justru menunjukkan bahwa agama tidak anti akal, tetapi juga tidak menyerahkan wahyu sepenuhnya kepada relativisme. Yang perlu dibenarkan dari video Sudrun gugat tersebut adalah ajakannya untuk tidak terjebak pada ritual kosong. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus. Ia adalah latihan menahan diri, menahan lidah, menahan nafsu kuasa dan keserakahan. Dan yang perlu diluruskan dalam narasi Sudrun adalah insinuasi bahwa karena ada perbedaan tafsir, maka hukum Tuhan sendiri mungkin hanya produk manusia. Ingat kawan, Islam sejak awal membedakan antara wahyu yang absolut dan tafsir manusia yang relatif. Perbedaan tafsir bukan berarti ketiadaan kebenaran, melainkan pengakuan bahwa manusia memahami kebenaran itu dengan keterbatasannya. Akhirnya, narasi seperti Sudrun gugat sebenarnya bisa menjadi cermin. Ia mengingatkan bahwa kesalehan musiman memang nyata, bahwa legalisme tanpa etika memang berbahaya, bahwa fanatisme mazhab tanpa kerendahan hati memang merusak, tetapi pada saat yang sama, ia tidak boleh dijadikan dalih untuk meragukan fondasi ajaran itu sendiri. Puasa tetap memiliki struktur hukum yang jelas. Perbedaannya berada pada cabang, bukan akar. Dan mungkin justru disitulah letak kedewasaan beragama. Mampu membedakan mana yang prinsip, mana yang ijtihad, mana yang wahyu, mana yang tafsir, mana yang kritik yang membangun, dan mana yang retorika yang terlalu jauh melangkah. Dan pada akhirnya, Ramadan bukan sekadar soal sah atau batal. Ia bukan hanya tentang perdebatan fikih, bukan sekadar soal junub 5 menit sebelum subuh, bukan hanya tentang kafarat dan detail hukum yang panjang. Ramadan adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa diri kita ketika lapar menekan, ketika haus menguji, ketika emosi mudah tersulut, dan ketika kesempatan berbuat curang terbuka lebar. Perbedaan ulama adalah bukti bahwa agama ini tidak anti terhadap akal dan proses berpikir, tetapi esensi puasa adalah pengendalian diri. Kalau kita sibuk memperdebatkan teknis, namun lupa memperbaiki akhlak, maka yang hilang bukan hukumnya, yang hilang adalah ruhnya. Dan kalau kita rajin menjaga formalitas ibadah, tetapi abai pada kejujuran, amanah, dan keadilan, maka Ramadan hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa transformasi. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perbaikan yang utuh. Bukan hanya perut yang berpuasa, tapi juga lisan, pikiran, dan tindakan. Bukan hanya individu yang berubah, tapi juga keluarga, lingkungan, bahkan cara kita bersikap sebagai masyarakat. Karena pada akhirnya, yang Allah nilai bukan sekadar sahnya ibadah, tetapi ketakwaan yang lahir darinya. Jika Anda merasa narasi seperti ini membuka cara pandang baru, menguatkan pemahaman, dan meluruskan hal-hal yang sering disalahpahami, dukung terus channel Ayah Alif Official. Tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini, agar semakin banyak yang belajar melihat agama dengan jernih, tenang, dan penuh tanggung jawab.
Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.